sampai selama-lamanya Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapannya. Kita mau tinggikan satu nama, hanya nama Yesus saja yang layak untuk kita tinggikan. Sama-sama nyatakan
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Dari awal katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Dia layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Sekali katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berikan suara-suara bagi Dia yang menyatakan terus, Dia nyatakan terus kemuliaan-Nya bagi bangsa kita, bagi gereja kita, dan bagi setiap hati kita. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Sekali lagi dengan semangat yang berkobar-kobar. Shalom DDC. Shalom. Boleh bagikan semangat yang baru itu ke kanan kirinya dengan tepukan, dengan kata-kata, pelukan, terserah Bapak Ibu. Let's go. Haleluya. Kita bukan hanya menyambut kemerdekaan bagi bangsa kita, tapi terlebih lagi kita mau menyambut kemerdekaan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah satu nama itu saja, nama Yesus saja yang dinyatakan di bangsa kita, di gereja kita, dan terlebih lagi di setiap hati kita. Hanya nama Dialah yang dinyatakan setiap harinya. Haleluya. Segenap suku bangsa berkumpul untuk meninggikan satu nama saja, nama Yesus Kristus. Mari kita sama-sama meninggikan Dia Bapak Ibu lebih dan lebih lagi dengan semangat yang baru daripadanya. Sama-sama katakan, di
untuk mendengar namanya disanjung tinggi dari utara ke selatan, barat ke timur. Amin Bapak Ibu. Amin. Yuk mari kita sama-sama tinggikan dia lebih lagi. Come on. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Come on! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Katakan kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama panggil namanya, nyatakan, come on Bapak Ibu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Lebih lagi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Biarlah segenap suku dan bangsa menyembah satu nama-nama siapa Bapak Ibu? Haleluya. Come on. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. One more time we say. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Are you ready? Did you see? Here we go. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan Dia, tinggikan Dia. You say, Allahku dahsyat. Sorak-sorai bagi Dia yang dahsyat, tulus sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi Bapak Ibu boleh sorakan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amin. Siap untuk terus merayakan kemerdekaan daripadanya? Amin. Untuk menyambut kebebasan daripadanya? Oke, semuanya bilang amin kan? Kalau gitu, saya mau lihat kita benar-benar ya seperti menyanyi seperti orang-orang yang sudah merdeka, ya. Wah, Om pasti bisa nih Om ya, Om Stefanus pasti bisa. Om Yohanes juga, Om Yohanes gak ada, tapi ya saya yakin semuanya di sini saat kita sungguh-sungguh bisa merayakan, menyambut kemerdekaan daripadanya, itu bakal terpancar dalam kehidupan kita kalau sekarang ya melalui pujian dan penyembahan. Untuk itu Bapak Ibu, nanti di lagu yang akan kita nyanyikan akan ada bagian yang pernah kita lakukan sebelumnya. Bapak Ibu masih ingat gulung, 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 lempar.
Ayo Matius, let's go. Gulung, 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 lempar semuanya. Gulung, 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 lempar. Belum semuanya. Gulung, 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 lempar. Nah, Bapak Ibu masih ingat sambil kita gulung-gulung lempar kita nyanyikan apa? Sudah lupa, oke gak apa-apa, kita review ya. Kita sambil menggulung-gulung, sambil melempar, kita sama-sama akan nyanyikan Bisa semua ya? Oke, tapi kita mau latihan sama-sama dulu ya. Yuk, let's go. Sekali lagi. Karena kita semua di sini anak-anak muda, amin. Kita juga mau menyanyi dengan semangat yang muda terus yang berkobar-kobar. Sebab Dia sudah memerdekakan kita. Kita sudah menyambut kemenangan daripadanya. Untuk itu saya mau lihat setiap kita menyanyi, meninggikan satu nama. Sekali lagi nama siapa Bapak Ibu? Yesus. Haleluya. Bebaskan rohmu, bebaskan jiwamu, bebaskan hidupmu. Untuk engkau bisa menikmati kemerdekaan yang full daripadanya. Are you ready DDC? 1, 2, 3, go! Saya mau lihat kita semua menyanyi, menari bagi Dia. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus
rasakan. Kurang. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk semua Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Saya sambut welcome your home Ruben and Angel. Boleh bagi berdiri Ruben? Oke. Angel? Oke, kita kasih tepuk tangan buat anak-anak muda yang luar biasa. Oke. Welcome DDC family. Oke, silakan duduk Ruben and Angel. Saudara, kita mesti menyala itu dari dalam. Ya. Ini kan lagi 17 Agustus semuanya menyala. Ya, menyala semua, merah kan? Ya. Kalau orang Cina bilang merah itu warna yang spesial, fung ya. Makanya ada fung pao. Amplop merah gitu ya. Ya, dalamnya juga isinya merah. Jangan isi yang hijau, beda nilai Saudara. Fung merah. Kayak kita lihat bangunan rumah ibadah juga merah, Saudara. Nanti gereja kita juga luarnya merah. Jangan kaget nanti tiba-tiba merah. Nanti setengahnya putih, ya merah putih. Menyala itu mesti dari dalam. Kalau kita menyalanya dari luar, segala sesuatu yang dari luar masuk dalam diri kita, itu perubahannya sesaat. Karena perubahan itu mesti mulai dari dalam diri kita. Roma 12 ayat 1-2 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Itu ibadahmu yang sejati. Ayat kedua Tuhan katakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau terjemahan lainnya, pesona dunia ini. Jangan. Tapi hendaklah engkau berubah dikatakan. Renew your mind. Ya, perubahan dari dalam. Ya, bukan dari otak, bukan. Dari dalam diri kita. Saudara. Ketika perubahan mulai dari dalam, saudara manifestasi luarnya itu gampang. Saudara mau lihat, jangan lihat orang lain, lihat diri saudara sendiri saudara. Saudara itu penuh sukacita enggak? Saudara bisa lihat. Pak, ke gereja saya sukacita Pak, tapi pulang dari gereja saya sedih lagi. Berarti sukacitamu semu. Lagi ada basar kan di depan? Habis ibadah ini boleh mampir. Lagi ada cek darah juga. Cek gula darah, kolesterol dari rumah sakit Citra. Saudara, free. Saya baru kirim ke warga, ya Pak RT. Saudara, kemarin kami sore baru datang karena saya ada kegiatan, saya ada tugas saudara jadi nggak bisa. Sore datang sudah tinggal sedikit saudara makanan. Saya nggak fokus dengan makanannya saudara. Ya, ketemu dengan beberapa orang ngobrol, dengan beberapa jemaat yang buka stand, saudara. Ngobrol, lihat anak-anak main, saudara. Tiba-tiba istri saya ngobrol dengan seseorang. Orang ini ya kenalnya karena hanya satu perumahan aja saudara. Tapi dia bisa begitu terbuka ngobrol. Dia berkata gini, saya ini pelayan Tuhan di gereja. Gereja yang cukup besar saudara. Ya. Wah saya suka cita kalau melayani Tuhan. Wah on fire bergembira. Tapi keluar dari gereja aja saya sudah sedih lagi. Apalagi pulang ke rumah. Saya sangat sedih. Terlebih beberapa bulan terakhir ini saya ada tuduhan, ada intimidasi. Yang ngobrol terus. Apa itu intimidasinya? Intimidasinya adalah ketika dia mengambil keputusan untuk suaminya operasi. Dan meninggal akhirnya. Itu cara kerja setan dia. Padahal saudara dalam hidup kita ini, saudara mau keputusan benar atau salah, tidak ada urusannya. Kita akui Tuhan, dia yang meluruskan jalan kita. Jelas? Tapi kalau orang ragu-ragu ambil keputusan, pakai otak terus, biasanya nggak pernah ambil keputusan. Dalam hidup kita ini, setiap detik pun keputusan. Betul kan? Saudara datang hari ini, di ibadah kedua kita, itu keputusanmu. Bisa saudara nggak datang? Bisa. Ada basar? Ada alasan dong. Oh saya ada acara, saya ada ini. Bisa, itu keputusan kita kok. Makanya semua mesti mulai dari dalam. Geraknya tuh dari dalam. Bukan orang lain, bukan siapapun, tapi dari dalam. Indah sekali. Udah istri ngobrol, saya duduk agak jauh ya sama Deb waktu itu.
Kemarin karena saya jemput dia dulu, dia ada upacara di sekolahnya, saya jemput dia, kami mampir gitu. Saya ngobrol aja sama anak saya, yang WL tadi, yang sulung, saya ngobrol dengan dia aja. Istri saya terus ngobrol. Sampai dia terbuka, sampai dia nangis. Oh gitu ya. Iya. Buat apa tertuduh? Penduduhan itu pekerjaan setan. Kita Wahyu berkata, pendakwa itu mendakwa kita siang dan malam. Berbicara siang dan malam itu 24 jam non-stop itu pekerjaan dia. Tapi gak usah takut. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan dia dan membuang dia dan jadikan dia tontonan umum. Amin. Kita ini orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tapi seringkali kita ketipu, lah siapa saya sih? Ya kita melihat diri kita melihat kondisi ekonomi kita melihat rumah tinggal kita. Saya datang ke beberapa orang yang rumahnya tidak layak, sangat tidak layak. Kalau saudara nggak bersyukur Tuhan kasih rumahmu saat ini, sekalipun kau ngontrak, saya akan ajak saudara datang ke rumah ini. Saya datang pun tidak bisa pakai mobil, harus pakai motor. Sempit, gangnya udah sempit, saudara, susah. Masuk rumahnya atasnya baju semua jemuran, masuk 3 kali 4 rumah itu dibagi 2, ada ranjang, semua perabotan, semua di situ, WC-nya di luar. Sangat tidak layak, tapi saya enjoy, saya tidak menikmati rumahnya, saya menikmati Yesus. Karena Yesus dimanapun bisa menikmati. Amin. Bukan hanya rumah yang mewah, bukan hanya istana. Yesus lahir di kandang domba. Keren gak? Bukan dia gak mampu lahir di istana. Dia raja. Dia anak tunggal Bapa. Tapi dia mengosongkan diri menjadi seorang hamba. Lahirnya aja di kandang domba. Matinya aja dalam keadaan telanjang. Tapi dia tetap Tuhan. Gak berubah. Itulah cinta. Luar biasa. Orang ini sampai nangis. Begitu banyak orang. Karena anak-anak lagi main kan. Kemudian lagi lomba. Dia gak peduli. Itulah orang yang membutuhkan Tuhan. Gak peduli dengan orang lain. Yang penting saya ketemu Tuhan. Amin. Gampang banget. Wah, dia pulang dengan penuh sukacita. Karena istri saya bilang, keputusan kamu untuk suamimu operasi, ya enggak ada yang salah kok. Enggak ada yang salah. Karena suaminya udah enggak bisa lagi ambil keputusan untuk dioperasi atau tidak. Ini penyakit kanker soalnya. Udah, bisa nangkap? Kalau ada dalam hatimu saat itu tuduhan, itu menunjukkan kau belum merdeka. Orang yang merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Itu bukan hanya sebuah simbol, tapi itu sebuah lifestyle kehidupan kita. Sekali merdeka, aku tetap merdeka. Kita banyak yang belum merdeka kok. Masih ada orang terikat dengan rokok. Sekarang anak-anak muda banyak terikat dengan vape. Terikat dengan minuman beralkohol. Terikat semua. Banyak. Itu hal lahiriah. Hal lahiriah. Hal jiwanya apa? Terikat dengan kepahitan. Suami benci terus sama istrinya. Satu rumah, tapi pisah ranjang. Banyak terjadi. Berarti engkau belum merdeka. Kau terikat dengan apa? Kepahitan kalau suami sama istri, istri sama suami, orang tua sama anak, anak sama orang tua. Benci yang ada, kebencian. Gak bisa. Orang tua benci sama anaknya, sama menantunya mertua benci sekali. Sampai pesan-pesan, nanti kalau gua mati, jangan dia datang ya. Kalau dia datang, gua bangkit. Bukan bangkit hidup, gua cekekin dia. Keterlaluan gak? Itulah tipuan setan. Harusnya kepahitan itu tidak ada. Kebencian itu tidak ada. Luka hati itu harusnya tidak ada. Tapi ternyata senjata setan yang paling ampuh membuat kita nggak bisa merdeka terus. Hidupnya turun naik. Pak, kita kan makhluk hidup Pak. Hidup kita turun naik kayak yoyo. No. Saya tidak mau terima pernyataan itu. Karena Tuhan berkata apa? Kamu akan terus naik, naik, naik dan tidak pernah. Itu Tuhan. Kalau kamu dan saya turun naik. Kalau Tuhan mau pilih mana? Mau pilih mana? Matthew mau pilih mana Matthew? Mau turun naik? Apa naik terus? Hah?
Tapi gak gampang Matthew. Giginya masih gigi satu. Pernah ke Dieng? Saya sudah belajar ke Dieng begini, ke kota Wonosobo dulu gitu loh. Ya, baru masuk kota Dieng, baru naik di atasnya. Desa paling tinggi di Pulau Jawa itu di Dieng. Karena suhunya bisa minus, kalau kita bisa dengar ada es dan sebagainya. Dari Wonosobo, saya masuk, mapnya arrange belok. Tahu-tahu ngelewatin yang jalan terjal. Ya sudah, nggak bisa mundur lagi kan. Terus belok, susah kan. Kalau ini terus kan gampang kan, matiin AC, ya. Ya kalau Matic kan tinggal ganti L, ya. Kalau saya mobilnya M gitu ya. Tinggal ganti M aja, ini langsung belok. Gak bisa belok, naik lagi kan. Saya suruh anak-anak turun, berempat kalian turun. Yang 2 cowok bantu dorong. Enggak enak, tapi di atasnya indah. Keren gak? Itulah Tuhan. Kok kayaknya susah, tapi percayalah bukan aku yang melakukannya. Itu yang Tuhan mau, kita benar-benar merdeka, BBM. Jangan hari ini merdeka, besok gak merdeka. Gak merdeka kan artinya terbelenggu. Terbelenggu dengan utang, terbelenggu dengan debt collector yang nagih, terbelenggu dengan utang pinjol, pinjaman online. Wah, pinjaman online tahu strateginya, saudara? Yang ilegal ya. Jadi cuma modal KTP sama nomor WA aja. Tapi saudara tahu dia bisa save semua teman-teman kita di nomor WA kita. Nanti kamu gak bisa bayar, dia intimidasi orang-orang di sekitarmu. Anak yang pinjam, mamanya diintimidasi. Tante, anakmu ini pinjam loh. Wah, mamanya kan marah sama anaknya. Temennya marah sama anaknya. Jadi kita terintimidasi. Bukan hanya bunga 1 hari 1%. Tapi jiwamu terintimidasi. Kenapa orang terlibat pinjol? Karena dia ingin memenuhi keinginannya. Bukan kebutuhannya. Terlalu banyak keinginan dalam hidup kita. Yang membuat hidup terbelenggu. Paling enak hidup gak punya keinginan. Saudara lihat tuh. Sebelah sana. Ya, ada itu. Bisa baca itu? Galatia 5 ayat 24 terjemahan lamanya. Di sini ada TL-nya. Tetapi segala orang yang milik Kristus Yesus, ia sudah menyalibkan hawa nafsunya dengan segala cita-cita dan keinginannya. Kalau kita orang merdeka tidak punya keinginan lagi. Orang merdeka nggak punya cita-cita lagi. Orang merdeka hanya ada Yesus dalam hidupnya. Oh nggak gampang, bukan nggak gampang, nggak bisa kok kita bilang nggak punya cita-cita. Anak muda nggak punya cita-cita gimana? Nggak bisa kan? Kenapa? Cita-cita yang tinggi, bla 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 bla. Minggu kemarin saya ketemu dengan seorang anak muda. Hei, apa kabar bro? Ya anak muda paginya bro dong. Apa kabar bro? Wah baik om. Gimana kuliahnya? Waduh om, saya tahun ini nggak bisa kuliah. Udah nggak apa-apa. Mau kerja? Mau om. Ya udah, masuk toko sepeda. Belajar langsung. Kuliahnya praktek langsung. Senin kemarin dia udah masuk kerja. Gak apa-apa dia bilang. Ini prakteknya langsung. Suruh rakit sepeda, suruh setting sepeda. Gak bisa diajarin. Ada yang orang ngajarin yang dari tidak bisa. Tapi sekarang bisa karena Tuhan yang ngajarin mereka. Wih, mamanya seneng banget. Waduh Pak, thank you. Thank you Bu, terima kasih. Kenapa? Anak saya nggak kuliah. Dia main handphone bisa 24 jam sehari. Nggak kuliah, di rumah. Ayo. Saudara tahu anak generasi sekarang? Saya ngomong begini, saya punya anak Gen Z semua kan tiga-tiganya. Generasi Z semua. Ya kan? Nggak gampang, kita sulit sekali. Dengan didikan apapun gak mempan kok. Kalau bukan Yesus yang mendidik mereka secara langsung. Gak bisa. Merdeka dalam segala hal. Merdeka dari kepahitan. Merdeka dari penolakan. Merdeka dari luka hati. Merdeka dari financial freedom. Gak ada lagi pusing dengan duit. Tiap hari mukanya bangun aja udah kusut. Mikirin duit.
itu kayak kereta api zaman lalu. Duit, susah. Sekarang sudah wus. Berapa menit sesi kemarin? Dari Halim Perdana, pada Larang 30 menit, wus. Kita masih susah. Duit. Seseorang tanya kepada saya begini, Pak, saya ini rajin dari kecil. Rajin, Pak. Wah, saya lakukan ini, saya lakukan. Wah, saya kerja keras, Pak. Saya, anak-anak saya, wah semuanya saya bisa sekolahkan, mereka berhasil, Pak. Di kampung saya punya tanah, orang tua saya punya tanah. Saya kirim duit, Pak, tanam jagung. Berhasil, Pak. Tapi pertanyaannya begini kepada saya, lucu kan. Kenapa saya belum kelimpahan? Bapak khotbah, Yesus datang memberikan hidup kelimpahan. Pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang memberikan mereka hidup. Hidup apa? Kelimpahan. Bukan kecukupan. Tuhan gak main kecukupan. Cukup untuk hari ini, besok baru cukup lagi. No, Tuhan mau kita kelimpahan. Amin. Hanya orang kelimpahan lah yang bisa bermegah. Orang cukup gak bisa bermegah. Ya, biar kita lepas dari konsep rendah hati yang semu. Nah, cukup aja lah ikut Tuhan, gak apa-apa kok. Miskin di dunia, gak apa-apa. Nanti lebih miskin lagi di surga. No, itu penyesatan itu. Kenapa Pak? Saya cuma bilang begini, you berhasil, tapi you gak beruntung. Banyak orang berhasil tapi tidak beruntung. Beruntung itu berbicara menikmatinya. Enjoy your life. Enjoy yourself. Bahagia harus mulai dari diri sendiri. Bahagia bukan karena kau punya pacar anak muda. Bahagia bukan kau punya duit yang banyak. Bahagia bukan kau punya pekerjaan yang strategis. Bahagia bukan kau punya usaha yang luar biasa, omset miliaran. Bukan. Bahagia dimulai dari sini. Karena bahagia itu adalah Yesus sendiri. Amin. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan ditipu setan hidupnya turun naik. Enggak. Hidup kita akan terus naik. Tidak ada yang mengikat saya, termasuk makanan pun tidak. Ada orang gak bisa makan tanpa nasi. Itu menunjukkan nasi mengikatmu. Saya dulu orang yang gak bisa makan tanpa nasi. Dari keluarga miskin 12 saudara, nasinya yang banyak, sayurnya sedikit karena miskin supaya kenyang anaknya. Tambah makin gede, udah gede pun tetap ikutkan pola yang sama kan. Ketika menikah sama istri orang Jakarta yang sering gak makan nasi. Kaget dia lihat punya suami makan kayak kuli. Itu dulu. Sekarang sehari kadang-kadang saya bisa gak makan nasi. Salad dan lain-lain bisa. Nggak nyari. Kenapa? Aku tidak mau terikat dengan makanan. Hati-hati kalau engkau yang terikat dengan makanan ya. Aku harus makan ini, aku harus makan ini. Kulineran terus otaknya. Makanya gak heran, badannya mengembang ke kanan dan ke kiri. Obesitas. Saudara tahu orang obesitas umumnya tidak disiplin hidupnya. Umumnya ya, gak disiplin. Gak mikirin tubuh ini yang adalah bait Allah. Mikir perkara roh Tuhan aja. Saudara jangan dipisah-pisahkan. Roh, jiwa, tubuh itu satu paket. Tubuh pun tentang Tuhan. Jadi saya gak mau masuk makanan sembarangan. Saya tidak mau masuk minuman sembarangan di tubuh saya. Ketika seseorang melihat saya minum kopi pahit. Dia bilang ini, Pak, hidup udah pahit. Jangan minum kopi pahit lagi. Saya berkata, no, hidup saya terlalu manis. Makanya saya minum kopi pahit supaya saya tidak kena diabetes. Karena hidup sudah pahit, Pak. Kok minumnya kopi pahit lagi? Hidup lu yang pahit, hidup saya manis. Kenapa?
Yesus yang termanis buat jiwaku. Sama-sama dong. Buat jiwaku. Buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku tak selamanya. Udah lupa lagu ini kan ya? Ya, karena kita sudah dikuasai dengan manisnya gula dan biang gula. Kita lupa Yesus yang termanis. Hari ini kita mau belajar kalau ada statement berkata sekali merdeka tetap merdeka. Itu pun terjadi kita dengan Tuhan. Sekali saya merdeka, saya tetap merdeka. Sekali saya dilepaskan, disembuhkan dari luka batin, tidak ada lagi luka batin. Sekali saya dibebaskan dari finance saya, dari roh miskin nomor, tidak miskin dan tidak melarat lagi. Tapi saya kaya di dalam Kristus. Sekali saya disembuhkan penyakit saya, tidak datang lagi penyakit itu. Kanker tidak ada lagi. Imelda, tidak ada lagi kanker. Amin. Oh nanti akan tumbuh lagi itu kata dokter. Jangan percaya. Tuhan berkata apa? Hati yang gembira adalah obat. Bukan obat-obat kimia. Jadi obat kita bukan itu. Hati yang gembira. Gembira itu siapa? Yesus. Bukan gembira terima duit. Bukan gembira terima berkat. Ya bergembiralah kalau terima duit. Jangan sedih juga kalau terima duit. Terlalu rohani. Pak saya sedih Pak. Kenapa baru terima duit berapa? 5M. Loh kok sedih? Kalau sedih kasih saya aja. Jangan ya. Sukacita. Pak Sutri datang kepada kami pasangan suami istri. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol. Tahu-tahu 3,5 jam. Lalu di akhir pembicaraan itu seru banget. Dia bilang gini, Pak, Bu. Suaminya bilang, sebenarnya pinggang saya ini lagi sakit. Tidak mungkin saya bisa duduk 3,5 jam kita ngobrol tentang Tuhan. Gak mungkin, sejam pun saya gak tahan. Istrinya nimbrung, saya juga sama Pak. Cuma saya belum kasih tahu suami saya. Itulah istri. Menderita aja masing-masing. Wanita apa? Manusia terkuat di dunia kan wanita. Tahu? Manusia terkuat di dunia siapa? Wanita. Terkuat di dunia maya. Dunia ngayal. Saya kan ada jual sepeda kan online. Saya pegang ada 2 marketplace. Si agannya biasanya bilang gini, tunggu ya Gan, dipanggil kami Gan, atau tunggu ya Kak, tunggu ACC Menteri Keuangan. Saya pikir Ibu Sri Mulyani. Bukan, Menteri Keuangan di rumah. Oh, ternyata banyak wanita jadi Menteri Keuangan di rumah. Sudah terima, sulit untuk mengeluarkannya. Kecuali ada mukjizat terjadi. Dia masuk terus sulit mengeluarkannya. Sama seperti sungai yang hanya masuk air dan tidak mengeluarkannya. Jadi laut mati. Habis Pak, kalau saya nggak begitu, anak saya nggak berhasil Pak. Keren kan? Kelihatannya berhasil kan? Itulah tipuan. Anakmu berhasil bukan karena engkau Pak dan Bu. Anakmu berhasil karena Yesus. Saya berani berkata anak saya 3-tiganya karena Yesus. Saya nggak mampu didik mereka. Nggak sanggup saya. Generasi Z, pola pikirnya berbeda. Tapi saya bilang Tuhan aku nyerah. Masing-masing kau yang didik. Aku tidak pangku tangan, aku salah, aku tegur. Bahkan aku bentak. Tapi tidak ada kesalahan. Bebas. Nikmati hati yang gembira adalah obat kok. Gembira. Gembira kenapa? Karena Yesus. Hati yang gembira adalah obat. Saya tambahin, yang manjur. Seperti obat. Terus, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira. Siapa senang?
Karena Tuhan semua. Amin. Kalau orang tanya kita, are you happy? Oh, I'm so happy. Full happy. Tidak ada mencerminkan wajah yang sedih, yang suntuk. Wajah yang, waduh, males liatnya saudara. WL aja bilang, ayo bapak ibu nyanyi, sukacita. Jangan mukanya kayak papaya bangkok. Tidak perlu WL. Kau akan capek, kau akan lelah. Karena harus dimulai dari hati masing-masing. Tengah bro. Kalau hati masing-masing, wah, amin. Action sendiri, betul gak? Lihat aja di live streaming, dia action sendiri. Gila-gila sendiri, gitu. Kita belum gila sama Tuhan sih. Kita masih setengah sadar. Ini suami istri saudara. Tiba-tiba Pak kok enak ya? Oh, enak ya badannya, enak ya. 3,5 jam saudara. Dari jam 7 sampai jam setengah 11 malam. Udah pulang saya bilang. Jangan lama-lama. Karena besok mau pergi keluar kota. Baru tadi dia ketemu dengan saya. Pak luar biasa ya. Perjalanan keluar kota 8 jam PP. Tapi enak Pak. Kenapa? Yesus yang hidup. Saya tidak tumpangin tangan, tidak ada doa-doa. Enggak kegerak. Saya tidak mau konsep atau metode. Harus tumpangin tangan, harus doain. Yesus yang bekerja, yang beraktivitas. Tadi dia bilang, Pak Tuhan ajarkan saya satu. Ada roh sok tahu dalam diri saya. Bagus saya bilang. Bagus kamu sadar itu anugerah. Karena kita enggak sadar kita sok tahu. Orang tua kan sok tahu kan. Anaknya, wah kamu tahu apa? Saya beda usia sama kamu 35 tahun Joel. Beda kita jauh Joel. Jadi kamu, garamnya kamu kurang, saya sudah banyak. Makanya darah tinggi. Kebanyakan makan garam. Jangan orang tua, terbukalah hatimu. Mari kita melihat Galatia pasal yang kelima, 1 sampai 6. Saya akan ajak kita baca dari versi firman Allah yang hidup. Boleh buka handphone saudara? Di FAYH namanya, firman Allah yang hidup. Kita baca sama-sama Galatia 5 mulai dari ayat pertama, yuk sama-sama. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berusahalah untuk tetap merdeka dan jangan membiarkan diri terikat lagi oleh belenggu perhambaan hukum dan upacara bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi sudah jadi Kristen ikut Yesus tetap aja melakukan perayaan demi perayaan. Di perjanjian lama tuh semuanya isinya perayaan. Perayaan Paskah, perayaan Pondok Daud, perayaan ini, perayaan banyak. Perayaan tahun Yobel, tahun pembebasan, itu perayaan-perayaan. Kenapa di perjanjian lama banyak perayaan? Karena yang aslinya Yesusnya belum datang. Gambarannya dulu. Untuk menantikan yang aslinya datang butuh perayaan. Tapi yang aslinya sudah datang nggak butuh lagi dirayakan. Apa yang mau dirayakan kalau sudah dapat? Tapi sama ke orang Kristen juga sama, senang dengan perayaan. Saya baru ngobrol dengan seseorang kemarin, satu keluarga. Orang Kristen sedang perayaan kok. Nanti akhir tahun perayaannya banyak loh. Oke, kita hitung dulu. 22 Desember itu hari Minggu. Ibadah tetap, semua gereja ibadah. Tanggal 24 malam Natal ibadah. Tanggal 25 Natal ibadah. Oke, udah 3 kali. Tanggal 29 hari Minggu lagi ibadah kan? Iya. Malam tutup tahun tanggal 31 ibadah. Tanggal 1 ibadah lagi. Tapi kan Pak seru Pak. Iya. Di mana ada perayaan tuh seru, rame. Ibu tadi bilang di gereja saya seru Pak. Rame, sukacita, gede gerejanya. Praise and worship-nya wow. Sukacita. Tapi baru keluar dari gereja, kok kosong? Karena dasarnya kosong. Diisi yang semu-semu gak bisa. Kenapa? Jelas? Tuhan bawa kita dalam satu dimensi
Minggu kemarin saya bilang dimensi kasih karunia yang baru buat kita. Nikmati ya dimensi cinta. Jelas. Minggu kemarin saya berkata, satu-satunya perayaan ulang tahun di Alkitab tuh hanya Herodes yang merayakan ulang tahun. Matius, nanti baca. Ya, Injil Matius 11 kemarin itu. Tapi tahu resikonya apa? Ulang tahun Herodes membuat kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Ngeri gak? Ngeri. Wah, waktu Tuhan bukakan. Wah, ajaran baru lagi ini. Kita tidak boleh merayakan ulang tahun. Saya tidak berkata begitu. Nanti kalau saya ulang tahun mah jangan undang Bapak ya. Koko saya yang Kosambi ulang tahun, dia undang saya. Saya datang di Ahwa, Chinese food. Gua makan. Di sana kok, saya bebas kok. Itu orang merdeka tuh gitu loh. Tapi kalau orang gak merdeka, oh ada pengajaran baru, tidak boleh merayakan ulang tahun. Konsep, bukan itu. Bebas. Sana kan? Itu orang merdeka tuh begitu, enak. Nih orang Yahudi, upacara bangsa Yahudi, lebih jelaskan ayat yang kedua. Dengarkanlah saya, Paulus berkata, sebab saya bersungguh-sungguh mengenal hal ini. Kalau saudara berharap akan dibenarkan Allah dengan menggantungkan diri pada upacara khitan itu sunat. Ya. Dan hukum Yahudi, maka Kristus tidak dapat menyelamatkan saudara. Kita tidak bisa selamat kalau kita masih terikat dengan budaya. Masing-masing suku bangsa kita punya budaya. Tapi orang yang merdeka tidak terikat lagi dengan budaya. Salah satu budaya etnis Tionghoa. Kalau yang meninggal belum dalam Tuhan. 1 tahun di rumah itu. Tidak boleh melakukan apapun. Betul? Bahkan kamar tidur almarhum tidak boleh ditempati. Kamar tidur almarhum, dia meninggal di situ. Tidak boleh ditempati Ibu Elizabeth 1 tahun. Lihat. Menyiksa gak? Kalau kamarnya banyak. Rumah udah bocor, kan belum 1 tahun. Makanya orang tanya saya, Pak, orang Kristen tuh masih butuh gak sih kalau meninggal seminggu pertama, seminggu kedua, seminggu ketiga, seminggu keempat, sampai seminggu ke-7, 7 kali 7. 100 hari, 1 tahun, 1000 tahun. Susah amat. Teman saya meninggal Sabtu 2 minggu yang lalu jam 6 sore. Minggu jam 11 siang sudah dikuburkan. Saya nggak sempat datang. Saya khotbah. Kalau dia Senin aja mungkin saya datang. Teman dekat, teman persekutuan. Simple. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal kaleng, hal-hal lahiriah. Ziarah lah. Kan mesti sungkem sama opung. Mesti kasih hormat sama papa mama. Anak. Saya juga anak masih punya papa mama. Hormatilah dia selama dia hidup. Butiska, hormati. Cintai. Jangan dia makan enak. Kasih dia makan sesuai kebutuhan. Karena yang enak-enak tuh yang menyengsarakan. Betul gak? Yang enak-enak tuh yang menyengsarakan loh. Fast food tuh kan enak kan? Menyengsarakan. Nikmati. Kalau sudah mati udah cukup kok. Itu budaya. Budaya itu begitu kuat. Sehingga apa? Kita gak bisa menikmati Yesus yang bebas. Ini bukan hanya terjadi kepada Bapak Ibu. Ini terjadi kepada orang Kristen sedunia. Masih senang budaya. Saya tanya cici saya. Belum bisa pakai ya kamar? Belum 1 tahun. Cuman disapu pel aja. Karena kalau saya pulang ke Bangka, saya nginep di rumah cici saya ini.
Ya nggak apa-apa, bagi saya nggak problem. Tapi itulah kebodohan. Ini kita nggak bisa menikmati Yesus yang bebasin kita. Kenapa? Masih ada setan budaya nempel. Terus? Jangan pernah berkata, Pak kami kan suku ini, kami harus begini, harus begini. No. Enggak. Saya milik Yesus. Saya nggak terikat lagi dengan suku Tionghoa. Tidak. Kemarin saya melayat. Di sampingnya itu ada seseorang yang sudah 95 tahun meninggal. Tapi anaknya orang yang terkenal di Indonesia. Itu dia booknya itu 5 atau 6. Ya, tahu ya kalau Grand Heaven yang paling mewah itu di bawah President Suite namanya. Satu ruangan aja berapa puluh juta. Tambah ruangan kedua lebih mahal. Kalau ini 50, yang kedua jadi tambah 75. Yang ketiga tambah 100 juta, bukan 100 ribu. Terus. Wah, dibikin mewah dekornya. Saya lihat, wah. Kenapa? Anaknya orang kaya. Pertanyaan saya, ada gunanya? Ada gunanya? Mama papa masih hidup. Nikmati Yesus dalam hidupnya. Biar dia nikmati Yesus dalam hidupmu. Kalau sudah mati, nangis saja sebentar. Ya, boleh nangis, boleh, tapi sebentar. Jangan berlama-lama, sedih berlarut-larut. Seperti ibu yang ditipu tadi. Aku yang membuat suamiku mati karena aku ambil keputusan untuk dia dioperasi. Bukan ya. Itu tipuan setan dalam hidup. Orang mau mati nggak ada urusannya sama kamu. Saya ketemu dengan seorang ibu ya lebih tua dari saya sedikit lah. Teman lama, cuman karena udah perubahan drastis secara lahiriah. Saya nggak kenal gitu loh. Tapi salam. Dia juga ngelihat saya kayaknya gini, gue kenal deh sama lo. Saudara pernah ketemu gitu? Kayaknya gue kenal nih orang, tapi siapa ya? Jangan diingat-ingat, pusing nanti. Lalu saya bilang gini, ini ya kamu ya? Iya. Dia tanya saya, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Saya ini, wah dia bilang gini, lah sampai tepuk saya. Wah. Samping istri saya. Wah, kok kamu gak berubah? Masalahnya dia yang berubah. Orang kaya ini. Tapi tidak kelihatan cerminan kayanya. Anak Tuhan ini. Pelayan Tuhan gereja. Pemimpin gereja dia. Karena gembalanya teman baik saya. Lihat. Udah. Saya lewat. Saya ketemu dengan seseorang. Iparnya. Ngobrol-ngobrol. Lalu saya tanya. Kok dia kurus begitu kenapa? Oh ya Pak. 8 tahun. Yang lalu, anak adopsinya, dia tidak dikaruniai anak, dia adopsi anak, usia 8 tahun anaknya, meninggal dunia karena leukemia. Leukemia itu kanker darah. Suaminya dokter terkenal. Tapi kan gak bisa. Misalnya leukemia. 8 tahun yang lalu anaknya meninggal, di usia 8 tahun, berarti usia 16 tahun kalau anaknya masih hidup. Tapi selama 8 tahun ini dia belum move on kata orang dunia. Banyak kita nggak move on kan tahu ya. Kalau gaya anak muda kan move on, ayo move on. No, kita tidak perlu move on. Yang kita butuhkan on fire. Rohnya, apinya yang menyala terus dalam hidup kita. Itu. Lihat kan. Tidak dikaruniai anak, adopsi anak. Meninggal lagi. Udah. Kecewa sama Tuhan kan. Gak dikasih anak udah kecewa sama Tuhan. Dapat anak adopsi dipanggil Tuhan lagi. Itu hidup orang. Penuh yang ada kepahitan. Ekspresi wajahnya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan sedikit pun. Enggak. Padahal harusnya wajah kita ini penuh dengan sukacita. Gigi sakit pun senyum tetap lewat jalan.
kantong tipis pun, gigimu tetap kelihatan, tertawa dengan semeringah. Itulah hidup anak Tuhan, merdeka. Makanya sekali merdeka, tetap merdeka. Punya sikap hati aja di depan, Tuhan yang kerjakan kok. Oke, lanjut. Ayat berapa sekarang? Ayat 3. Saya ulangi lagi. Siapapun yang berusaha menyukakan hati Allah dengan berkhitan, dengan bersunat, perhatikan, harus selamanya tunduk pada setiap hukum Yahudi yang lain, atau kalau tidak, ia pasti binasa. Itu orang Yahudi. Perjanjian lama tuh hidupnya nggak enak, semuanya hukum. Banyak balik, baca aja. Paling membosankan perjanjian lama tuh baca kitab Imamat, paling membosankan. Betul nggak ya saya? Kitab Imamat tuh baca aja, tuh bosan, persembahan ini, persembahan banyak sekali. Itulah hukum. Sama seperti kan kalau kita beragama juga sama. Kita bukan beragama, Kristen bukan agama, Kristen hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ini mesti copot dari otak kita, dari pikiran. Kalau enggak kita capek. Itu yang saya ilustrasi tadi dari tanggal 22 sampai tanggal 1 nanti ibadah terus. Dan rame lagi. Karena orang Kristen senang. Tuhan suruh istirahat, Tuhan suruh rest, nikmati, ayo libur 2 minggu. Oh hang-hang, Madeline, bebas. Gak mikirin ibadah, gak mikirin main musik kan. Wah mau latihan lagi tanggal 31, mau latihan lagi tanggal 1. Mendingan bakar-bakar. Dulu kan kita sama. Tapi setelah saya dimerdekakan, wah gak mau. Saya tidak mau terikat dengan begitu, ngapain? Nikmati Tuhan kok. Amin. Terus lanjut. Ayat yang keempat, kita baca ya. Saudara jangan diam, saudara pasti baca. Kalau saudara mengharapkan dapat melunasi utang kepada Allah dengan memegang teguh hukum-hukum itu, maka Kristus tidak berguna bagi saudara. Enggak ada gunanya Kristus. Mulut kita doang panggil dia, tapi nggak ada gunanya, nggak ada maknanya buat hidup kita. Terus, saudara tidak akan mendapat bagian anugerah Allah. Kita nggak dapat anugerah. Hidup kita itu hanya karena anugerah. Amin ya saya? Anugerah, amin? Kamu harus sadar, hidupmu anugerah. Orang kalau sudah serang stroke saudara, itu nggak mudah pulihnya. Mulihkan bicaranya, mulihkan jalan semua. Tapi saya lihat, wah, tapi jangan berhenti di situ. Terus. Bukan minta pemulihan total, tapi hatimu yang aku hanya butuh Engkau Yesus. Bukan aku yang melakukan semua ini, tapi Yesus. Aku bisa beli rumah, aku bisa beli mobil, aku bisa punya ini, punya itu. Bukan aku. Anak-anakku bisa berhasil, bukan aku. Tapi Yesus yang melakukannya dalam aku. Yesus semua. Itu sikap hati kita. Jadi kan kita bermegah. Akunya nggak ada, akunya mati. Tapi orang bilang, Pak, kalau gitu aku pangku tangan aja. Enggak, Tuhan nggak suruh kita pangku tangan. Saya melihat podcast seseorang yang berkata begini, hanya orang malas yang bangunnya siang. Lalu ditambah lagi, orang malas dan orang miskin bangunnya siang. Wah, nemplak nih. Anak-anak muda, makanya susah. Dari 20-an juta lebih yang nganggur di Indonesia, 9,9 juta itu generasi Z. Yang lahir tahun 95 sampai 2005, nggak salah. Kurang lebih 2005 atau 2019, kurang lebih gitu. Generasi Z. Kenapa? Karena mereka mau kerja masuknya siang, pulang malam nggak apa-apa. Mereka lebih senang lembur. Tapi bosnya orang konvensional yang lahir tahun 70-an, yang tahun 60-an, yang biasanya masuk pagi jam 7. Pulang jam 5 atau jam 4. Beda generasi kan. Pertanyaannya, engkau ikut siapa sekarang? Kalau engkau kerja sama bosmu, ikut jam bosmu dong. Jangan ikut jam egomu.
Kita tuh kalau udah cinta, waduh, gak ada urusan, saya kurang tidur, gak ada urusan kurang tidur. Adam dan Hawa itu tidak tidur. Bapak ngomong sembarangan. Iya. Kenapa? Operasi pertama yang dilakukan Tuhan kepada Adam. Alkitab bilang ini, Tuhan bikin Adam tidur nyenyak. Satu-satunya ayat bilang, Tuhan yang bikin Adam tidur nyenyak. Untuk operasi ambil tulang rusuknya dari Adam. Kalau dia nggak tidur, dioperasi. Repot juga, tapi dalam kemuliaan Tuhan, tanpa anestesi. Itu artinya apa? Adam nggak tidur. Kenapa? Orang dalam kemuliaan. Konsep kita aja harus tidur 8 jam. Tapi anak muda lebih dari 8 jam. Tidurnya jam 1 pagi, bangunnya jam 1 siang. 12 jam. Engkau balikin hidupmu pagi jadi malam, malam jadi pagi. Tapi idealnya aku mau jadi konglomerat muda. Minimal masuk 10 kategori orang terkaya di dunia. 10 naga. Ayo anak-anak muda biar didobrak ini. Orang tua udah senyum-senyum. Siapa yang bisa bangunin anak kita? Coba. Kenapa? Didikan. Itu namanya infrastruktur. Masa Pak Jokowi 2 periode ini. Masa membangun infrastruktur. Jalan tol di mana-mana ada. Bandara di mana-mana semuanya bagus. Kurang lebih itu aja. Pelabuhan-pelabuhan keren semua. Masa membangun infrastruktur. Biar presiden berikutnya melanjutkan pembangunan di atasnya. Tapi kan orang-orang yang gak suka sama dia kan bully kan. Inilah, itulah, boros lah, bla 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 bla. Dinasti politik lah, bla bla bla. Kenapa? Iya, orang yang cuma bisa kritik. Karena dia hanya melihat kekurangan orang lain. Dia tidak pernah membuka hati untuk hidupnya dikritik. Makanya gak maju-maju hidupnya. Lihat. Ayat berikutnya, ayat berapa sekarang? Ayat 5 ya. Tetapi kami percaya bahwa kami dibenarkan di hadapan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Allah melalui Roh-Nya telah memberikan kita harapan, ini ayat 6 sama-sama. Bagi kita yang bersatu dengan Yesus Kristus, tidak usah menghiraukan apakah kita sudah di khitan atau belum. Yang penting adalah iman yang bekerja melalui kasih. Iman yang bekerja melalui cinta. Kasih itu umum, cinta itu spesial. Khusus. Itu yang paling penting. Hidupmu penuh dengan cinta. Apa yang kau khawatirkan kalau kau penuh dengan cinta? Ada luka hati? Kan gak ada. Ada kebencian? Kan gak ada. Ada penolakan? Itu gak ada. Itu bohong semua. Sakit pinggang suami istri itu memang kan bohong. Udah berpikir mau panggil tukang urut, sembuh seminggu. Minggu kedua kumat lagi. Yang terikat dengan tukang urut coba lihat. Jadwal kamu sebulan sekali kau perlu diurut. Saya buka rahasianya. Kalau enggak tukang urutnya enggak bisa makan. Tahu rahasia di balik itu? Ada rahasia di balik itu yang harus tahu. Tubuh kita sudah menagih. Tanggal sekian butuh diurut. Padahal cuma engkau perlu disentuh dengan kasih. Cinta. Disentuh dengan cinta, encokmu, rematikmu hilang semua. Amin. Hidup terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita mau terus on fire di hadapan Tuhan, hiduplah terbuka apa adanya. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku marah sama engkau. Tuhan aku kesel sama Tuhan. Tuhan aku kecewa sama Tuhan. Kok Pak ngomong kecewa sama Tuhan? Konsep rohanimu mengajarkan, gak boleh kecewa sama Tuhan. Siapa bilang? Ngomong aja. Tapi kalau kalah,
Fair, aku kalah Tuhan, aku ikut Engkau. Gitu sama Tuhan. Tuhan bilang mari kita berperkara kok. Kami ngobrol dengan satu keluarga, santai aja ngobrol, sana ngobrol, sini. Lalu saya tunjukin anaknya. Ada setan penolakan dalam dirimu. Tiba-tiba langsung, aduh om, gak enak, langsung nangis. Dia tunjuk papa di sebelahnya, aku benci sama papaku. Wih keren. Papa, mama, kakak, dia. Kami berdua, berenam. Ya. Saya bilang, ada roh penolakan dalam dirimu. Ini sudah masuk sejak dari kandungan mamamu. Mamanya meneguhkan lagi. Betul Pak. Karena suami saya mau anak kedua laki-laki. Anak pertama sudah perempuan, wajar dong yang kedua laki-laki kan sepasang. Sudah cukup dong. Suku-suku tertentu harus ada anak laki-laki. Kalau butet terus yang lahir, oh susah. Tahu butet? Cewek. Butet. Udah ketawa tuh. Mesti keluar ucok bah. Saya punya teman anaknya 7. 1-6 butet semua. Yang ke-7 ucok. Dia sayang sama si ucok. Si butetnya dia lupa. Sama kan. Orang Tionghoa juga sama. Anak laki-laki, wah cucu laki-laki, wah. Kan meneruskan garis keturunan. Marga liu. Makanya ada cucu dalam, ada cucu luar. Anakmu cucu luar. Anakmu cucu dalam dari papa mamamu. Wah cucu dalam disayang karena laki-laki. Yang perempuan dilecehkan, dibuang. Itu roh penolakan masuk dalam diri kamu. Bahkan ada roh laki-laki dalam diri kamu. Betul om. Udah jangan pusing. Itu bohong semua. Kamu cuma butuh cinta. Orang terluka itu nggak ada. Kenapa kita terluka? Karena kita ngarepin kasih yang palsu dari manusia. Anak dari papa, anak dari mama, suami dari istri dari suami. Nggak bisa. Masing-masing kita mesti menerima kasih dari Yesus. Cuman satu-satunya. Tidak ada yang lain. Kau penuh dengan kasih Yesus. Dari dalam hatimu memancar air kehidupan sampai kekekalan. Eternal. Forever. Sampai kekekalan. Ayat yang ke-6 kita baca terakhir. Bagi kita yang bersatu dengan Yesus Kristus. Kalau ada ayat yang ke-6. Kok beda ya? Oke, saya akan bacakan ya. Bagi kita yang bersatu dengan Yesus Kristus tidak usah menghiraukan apakah kita sudah dikitan atau belum. Yang penting adalah iman yang bekerja melalui kasih. Berarti ulangi lagi, gak apa-apa. Supaya kita ngedong melalui kasih hidup kita. Indah banget. Tiba-tiba anak ini bilang ini, om udah lepas om. Enak om. Coba sekarang lihat papamu. Masih benci sama papamu? Enggak om. Lihat. Puluhan tahun benci sama papanya. Gara-gara papanya punya keinginan mau anak keduanya laki-laki. Hubungannya enggak dekat. Dengar cinta, apa itu cinta? Setan menutup puluhan tahun. Dengar nama Yesus saja enggak bisa. Dengar nama cinta aja enggak bisa. Yesus adalah pribadi cinta yang kita perlukan dalam hidup kita. Ibrani 4 ayat 11 dan 12. Ayat 12 dan 13 maksud saya. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Ya kita baca sama-sama. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan
jiwa dan roh. Perhatikan, jiwa dan roh. Susah memisahkan ini kalau bukan Yesus yang memisahkannya. Roh kita terima Yesus sempurna, tapi jiwa kita ini terus setiap hari disempurnakan. Pikiran, perasaan, kehendak kita ada di jiwa. Itu terus yang iblis mainin. Itu terus yang iblis otak-atik dalam hidup kita sehingga kita stres. Lanjut. Sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Segala makhluk hidup telanjang. Rahasia untuk kita mengalami on fire every day. Terus setiap hari, setiap hari, setiap hari. Tidak ada kata kenal turun. Tidak, terus kok enak hidup nih. Kok semua dilakukan kok enak ya. Kerja kok enak banget, ringan semua. Oh, hidup di rumah juga enak, keluar juga enak, dimanapun kok enak. Kenapa? Karena Tuhan yang mengerjakan semua dalam diri kita. Itu yang Tuhan mau. Indah, luar biasa. Saya baca kepada kita di terjemahan The Message-nya. Tolong dibuka. The Message-nya. Ya. Di Ibrani 4 ayat 12-13, ini terjemahan The Message-nya. Bilang gini, Tuhan bersungguh-sungguh dengan apa yang Dia katakan. Ada di depan? Oke. Mau baca yuk sama-sama yuk. Apa yang Dia katakan berlaku. Firman-Nya yang penuh kuasa setajam pisau pedang. Lebih jelas ya. Pedang bermata, lebih tajam dari pedang bermata dua. Kita bingung, kita nggak pernah lihat mata dua. Adanya mata satu kan yang tajam di ujung kan. Ini pegangannya. Tapi ini lebih tajam dari pedang bermata dua. Agak bingung. Ini lebih gampang. Penuh kuasa setajam pisau bedah. Orang-orang yang pernah di meja operasi tahu. Betapa tajamnya pisau bedah. Ibu-ibu yang melahirkan sesar. Suaminya bisa melihat betapa tajamnya pisau bedah. Untuk merobek lapisan demi lapisan. Ada berapa lapis? Tadi seorang bidan kasih rahasia. 3 lapis ternyata. Ada jemaat kita bidan. 3 lapis ini. Anak-anak, kalau engkau masih benci sama papa mamamu, lihat video orang melahir sesar. Tubuh mamamu yang 3 lapis di black. Dijahit lagi. Dan hasilnya tidak sempurna sekarang. Masih ada tanda jahitannya. Betul gak? Bisa melihat itu? Masih benci sama mamamu? Yuk. Anak-anak masih benci sama papa? Masih tunjuk kesalahan papamu? Papa sih. Anak tidak akan melakukan itu kepada papa mamanya. Kalau dia tahu papa mamanya adalah wakil Tuhan dalam hidupnya. Ngeri kan? Pisau bedah. Menembus segala hal, baca sama-sama, baik keraguan maupun pembelaan. Kita yang ragu-ragu tentang Tuhan, kita yang ragu-ragu tentang cinta, ini teori atau asli sih, atau beneran sih, atau real? Kalau engkau pakai otak, cinta adalah sebuah teori. Tapi kalau engkau pakai hati, cinta adalah sebuah real, kenyataan. Makanya pakainya apa dulu? Orang yang ragu-ragu tuh di sini. Masa sih Tuhan begini? Masa sih Tuhan begini? Ragu-ragu sama Tuhan. Pembelaan. Klarifikasi. Kasih argumen. Gak mau terbuka hatinya. Kalau mau on fire terus terbukalah sama Tuhan apa adanya. Di sini ada komunitas fellowship kita. Di DC Fellowship. Kita bisa bersekutu, bisa ngomong apapun. Kalau saudara takut bisa saudara WA saya. Bisa video call, bebas. Tapi setan nipu saudara. Enggak Bapak sibuk. Enggak Ibu sibuk. Itu kata loh.
Kalau saya nggak bisa pun saya bilang nggak bisa. Kemudian ada seseorang, Pak, Bapak ada di rumah? Tidak, saya keluar. Udah. Ayo, jangan merasa hebat. Enggak, saya pun butuh komunitas. Saya punya komunitas untuk saya ceritakan keberadaan hidup saya. Untuk ada Tuhan pakai orang-orang menolong saya butuh. Gitu enggak? Saudara sakit, saudara butuh dokter kok. Yunus mobilnya rusak, butuh montir nggak? Butuh. Oh, saya bisa semua. AC aja saya bisa kok. Mesin AC sama mesin mobil beda, Yun. Karena enak kan hidup ini kan? Ya mobil rusak bawa ke bengkel. Jangan mobil rusak dibongkar sendiri. Habis bongkar nggak bisa pasang. Karena sok serba bisa. Orang tanya apapun bisa jawab A sampai Z. Tidak mau kelihatan bodoh. Padahal orang yang udah mati itu dia bodoh dalam Tuhan. Tapi dalam kehidupannya dia berhikmat. Karena cerdik seperti ular. Tuhan suruh kita belajar sama ular cerdiknya. Bukan tulus dulu loh. Yesaya, bukan tulus dulu. Matius 10:16 itu. Lihatlah aku menempatkan kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita ini betul-betul Tuhan tempatkan di tengah-tengah serigala. Sekitar kita tuh semua serigala. Bukan suamimu serigala. Suami itu serigala apa? Galak apa ya? Gua takut ngomong. Bukan. Masih kesetanan aja dia. Jangan urus dia yang kesetanan. Engkau gas sama Tuhan. Nanti setan juga keluar. Tuhan tempatkan kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Bukan seperti kambing, domba. Domba itu binatang yang dungu. Kambing masih lebih pintar. Kambing bisa nanduk, domba tuh enggak. Dia dibawa di tempat gunting bulu domba juga dia cuma Apa mirip sih suaranya. Jangan menatap saya seperti itu. Ini hanya sebuah contoh. Ya. Wah, diambil bulunya dia kedinginan kan, tapi dia nggak bisa teriak. Jangan ambil dong bos. Lagi musim dingin nih. Enggak kan. Tapi Tuhan bilang gini, hendaklah kamu cerdik seperti ular, baru tulus seperti merpati. Ayat 17a-nya, baru waspada terhadap semua orang. Cerdik dulu, tulus, waspada. Siapa yang bisa? Cuman Tuhan Yesus yang bisa. Gimana nempatin kapan cerdik, kapan tulus, kapan waspada? Kita hanya curiga terus sama orang, bukan waspada. Tahu curiga terus? Dengar berita kemalingan ini, kita curiga. Udah gak usah keluar lah. Kami ketemu dengan seseorang yang rumahnya saya bilang sangat sempit, sangat tidak layak tinggal, saudara. Dan istrinya tidak pernah mau keluar. Saya tanya kenapa? Saya jaga rumah. Kenapa jaga rumah? Karena tetangga saya suka curi. Apa yang dicuri? Ayam, telur ayam 1 kilo. Coba lihat. Betapa bodohnya orang. Rumah aja dijaga sedemikian rupa. Gak berani keluar. Kalau dia mau ke pasar harus ada suaminya di rumah, harus ada anaknya di rumah. Rumah yang reot dijaga sedemikian rupa. Hebat gak? Lupa Tuhan penjagaku yang tidak tidur, yang tidak terlelap. Bukan satpam kita, tapi dia ada dalam hidup kita sebagai Tuhan. Dia bilang, Bu, ketipu. Gimana kalau rumah bagus? Ayo, kalau rumah bagus gimana? Di depan Sport Center itu, 9 kafling itu. Betul ya bro ya? Depannya 7, belakangnya 2. Coba muter, nanti habis ibadah nih. Lihat, belakangnya 2 tuh di Westwood itu. Ada Westwood kan. Coba dia takut. Dia akan pelihara anjing helder. Di setiap kafling. Berarti 9 anjing helder. Dia akan tulis tinggi-tinggi di temboknya. Awas, ada anjing gila. Tulis lagi di bawahnya, segila-gilanya anjing, lebih gila pemiliknya. Takut gitu kan? Itu namanya belum merdeka.
Orang merdeka mau pergi-pergi ya kunci rumah ya, mau pergi berlibur ya, gas mau dicabut ya silakan, gas kan baru ada meledak kemarin di blok B6. Saya kemarin dengar bunyi bom tahu-taunya di grup RT ada ledakan gas, tabung gas. Ya dibuka kalau mau pergi, ya nggak apa-apa, dikunci udah digembok udah cukup. Jangan ditempel, pemiliknya lagi ada di dalam. Pasang CCTV semua, pasang. Tempat sampah aja dipasang CCTV. Siapa yang pemulung mana gitu. Kok hidup ribet amat sih? Menembus segala hal baik keraguan maupun pembelaan. Membuat kita terbuka untuk mendengarkan dan mentaati. Terbuka rahasianya. Ayat berikutnya. Sama-sama. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak firman Tuhan. Kita tidak bisa menghindarinya apapun yang terjadi. Musisi boleh maju ke depan. Saudara, firman di sini bukan yang tertulis di handphonemu atau di buku Alkitab. Firman di sini pribadi Yesus. Firman yang hidup itu pribadi Yesus, bukan ayat yang tertulis. Ayat yang tertulis itu hukum yang mematikan kita. Kalau kita patokan dengan ayat tertulis kita mati. Tapi roh yang menghidupkan Yesus itu loh. Ini firman Allah yang hidup. Belajarlah dari Yesus langsung pribadi Tuhan Yesus ngajarkan. Nanti konfirmasinya ayat firman Tuhan. Oh ada ayatnya ya. Oh cuman itu aja. Ya silakan Singgar maju ke depan. Terbuka dirimu. Ngomong apa adanya. Jangan ditutup-tutupin. Ini aib keluarga. Mana ada aib keluarga. Saya pernah mendengar seseorang ngomong gini. Pak dosa apa yang saya belum lakukan. Cuma satu Pak, belum bunuh orang. Pelacuran sudah. G sudah. Merinding kita dengarnya. Bagi saya gak ada gunanya kok. Lo mau melacur sama lo berbohong di hadapan Tuhan sama. Sama kok. Saya bilang gini. Udah itu masa lalumu. Saat ini Yesus yang hidup dalam hidupmu. Lupakan masa lalu. Masa purbakala. Itu gak ada gunanya. Bahagialah mulai hari ini. Yang kemarin sudah berlalu. Yang besok kita tidak tahu. Tapi selalu dimulai hari ini. Bahagianya mulai kapan? Mulai kapan bahagianya? Hari ini. Dari mana mulainya? Dari dalam hatimu. Kebahagiaan. Dia akan terpancar. Sampai kekekalan nanti. Tuhan berkati kita semua. Sekali merdeka. Tetap merdeka. Selama-lamanya. Kita bagi berdiri di depan Tuhan sama-samanya. Kita mau katakan seperti rusa yang rindu sungai. Ya, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkau kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kau
Katakan sama-sama, panggil nama Yesus, nama yang indah. Yesus, katakan kaulah segalanya bagiku, arti bagiku, kau berarti bagiku. Amin. Kau sekali lagi panggil nama itu, nama yang menyelamatkan kita, Yesus, Yesus. Amin. Yesus. Hidupku tidak ada artinya tanpa Yesus. Yesus, Yesus, kau segalanya. Kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, minggu kemarin Bapak Ibu terima formulir keanggotaan jemaat. Silakan nanti kembalikan di customer service di depan ya. Kalau minggu kemarin tidak datang ibadah, silakan nanti minta diisi dengan huruf abjad. Karena kita mau data kembali update jemaat supaya kami bisa melayani Bapak Ibu dengan maksimal ya. Kantor sudah dibuka, silakan datang kalau ada keperluan administrasi atau apapun setiap Selasa dan Kamis. Tapi boleh WA kapan waktu pun ketika Bapak Ibu membutuhkan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya, kami siap untuk menikmati Yesus dalam hidupmu. Ya, yang jadi belum terima silakan ambil, diisi dengan lengkap ya, supaya kami tahu data-data khususnya handphone terkini, saudara. Ya, jangan sering-sering ganti nomor handphone. Merepotkan orang lain nanti Bapak Ibu. Nanti orang bingung, ini nomor siapa ya? Oh, saya sudah ganti Pak. Jangan ya. Oke, selamat nikmati Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat cinta-Mu kepada kami semua. Kami terbuka, kami semua telanjang di hadapan-Mu. Tidak ada yang kami perlu sembunyikan. Seperti Adam dan Hawa diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden telanjang. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi di hadapan Allah, di mana Allah adalah roh, sehingga mereka menipu diri mereka sendiri, bahkan mereka mengambil daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tapi cinta-Mu Tuhan yang terus memanggil mereka, di manakah engkau Adam? Itu menunjukkan Tuhan butuh respon Adam. Respon-Mu dan responkulah, membuka hati, berespon yang benar akan menentukan engkau on fire atau tidak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami mau sekali merdeka, tetap merdeka di dalam Kristus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus.